Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, oleh karena kasih-Mu, saatnya kami akan membaca firman dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, hadirlah kiranya dalam pemberitaan ini. Hadirlah oleh kuasa-Mu dan berfirmanlah, karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita untuk sepanjang minggu ini dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja adalah satu persekutuan. Dan itu adalah persekutuan kasih, boleh dikatakan begitu. Sebab inilah inti bacaan kita. Kata kasih memang sudah hampir-hampir dapat dikatakan sudah basi barangkali dalam ucapan-ucapan, dalam khotbah-khotbah, dalam percakapan. Tapi di sini Paulus mengingatkan supaya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dapat juga dikatakan bahwa yang Paulus maksudkan adalah kasih yang asli, yang murni, genuine. Dalam bahasa Yunani, kata pura-pura di sini dia pakai istilah apokritos. Dan ini bertentangan kalau dalam bahasa Inggris dengan kata hipokrit, munafik kalau bahasa Indonesia secara kasar itu. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang sejati adalah kasih yang tulus ikhlas, yang tidak ada agenda tersembunyi di balik itu. Sebab kasih yang pura-pura, kasih yang tidak sejati itu sebenarnya adalah lebih bersifat kasih terhadap diri sendiri dan bukan terhadap yang dikasihi. Dan banyak kali kita melihat hal ini. Bagaimana kasih itu tersembunyi di balik perbuatan
atau seolah secara terbuka kelihatan mengasihi, orang memberi kepada orang lain supaya kelihatan bahwa dia mengasihi, tapi sebenarnya ada agenda lain di balik itu. Dan itulah kasih yang pura-pura. Itu tidak genuine, itu tidak sejati. Dan yang diminta oleh Paulus di sini adalah mewujudkan kasih yang sejati itu. Dan dengan demikian menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kejahatan akan muncul apabila kita tidak memiliki kasih yang sejati itu, kasih yang genuine itu. Dan karena itu dinasihatkan juga untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi persekutuan gereja sebagai persekutuan kasih adalah sebenarnya persekutuan persaudaraan. Malah ada satu gereja tapi itu di Amerika yang menyebut mereka sebagai gereja persaudaraan, brotherhood, brethren church. Dan ini yang ditekankan dalam ayat-ayat permulaan, dalam ayat 9 dan 10 dari bacaan kita ini. Bagaimana persekutuan gereja itu adalah persekutuan kasih yang sejati. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak punya agenda yang tersembunyi. Kasih yang tidak munafik kalau kita balikkan kata pura-pura itu. Tapi juga persekutuan itulah persekutuan yang relasinya dengan Tuhan terlihat dalam ayat 11 dan 12, yakni bahwa kerajinan kita untuk melayani tidak pernah kendor, roh kita menyala-nyala karena kita melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, terhadap siapapun kita lakukan, dalam rangka mewujudkan kasih itu sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Kita tidak melayani Tuhan kalau tidak didasari pada kasih yang sejati ini. Dan jika kita memiliki kasih yang sejati itu, maka kita akan bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun selalu dalam doa. Dan itulah sikap kita terhadap Tuhan. Lalu kemudian wujud daripada kasih yang tidak pura-pura itu muncul dalam hal kita mau membantu orang-orang yang dalam berkekurangan. Mulai dari sesama anggota jemaat, sesama orang kudus. Dan bahkan juga di sini disebutkan tentang usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Dan mungkin dapat dikatakan lebih ekstrim daripada kasih yang murni itu, bagaimana orang mau kita memberkati siapa yang menganiaya kita, memberkati dan tidak mengutuki. Dan dengan demikian kita juga bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Nah, itulah persekutuan kasih, itulah persekutuan gereja. Dan untuk memiliki itu maka kita diminta untuk memiliki hati, pikiran sebagai satu persekutuan, hati dan pikiran yang disebut sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Maksudnya pikirkan hal-hal yang lebih tinggi, sebab kalau di antara kita sendiri masing-masing mau lebih dari yang satu, lebih tinggi dari yang lain, maka akan menimbulkan persaingan-persaingan yang tidak perlu. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan karena itu juga dikatakan jangan menganggap dirimu pandai, jangan tunjung pandai. Ada dulu terkenal satu tokoh Minahasa yang menyebut baku beking pandai bukan baku tunjung pandai. Dan itulah sebenarnya salah satu wujud juga dari kasih yang sejati. Lalu wujud selanjutnya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik kepada semua orang. Dan jika itu tergantung kepada kita, maka kita hidup dalam damai dengan semua orang tanpa pilih bulu. Jangan cuma mau berdamai dengan orang yang kita punya kepentingan. Kalau memang dalam dunia lain selalu dibilang semua itu berdasarkan kepentingan. Tapi dalam persekutuan gereja, hidup sebagai warga gereja, hidup sebagai orang Kristen, maka
yang ada pada kita bukan karena kepentingan, tapi karena kasih. Kasih yang sejati. Dan wujud daripada kasih yang sejati itu adalah dalam soal sikap kita terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Jangan menuntut pembalasan katanya, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Serahkan itu kepada Allah. Sebaliknya, kalau seterumu lapar, berilah dia makan, berilah dia minum kalau dia haus, dan sebab dengan berbuat demikian disebutkan kita menumpukan bara api. Jadi cara membalas kejahatan justru dengan kebaikan, seperti dikatakan di sini. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak akan kalah oleh kejahatan, tapi sebenarnya sebaliknya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah prinsip-prinsip kehidupan satu persekutuan kasih sebagai gereja. Dan persekutuan kasih inilah yang sebenarnya di ayat-ayat permulaan, pasal 12, ayat 1 dan 2, yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan secara formal. Dan saya kira saatnya kita tidak juga melakukan ibadah formal tapi dalam suasana yang lebih kelihatannya sedikit santai. Kita tidak terkurung pada model-model bahwa seolah-olah ibadah itu yang dengan segala keteraturan, dengan segala kemegahan, maka itulah yang sejati. Yang sejati adalah terwujud dalam persekutuan kasih yang tadi diuraikan. Nah, dalam rangka bulan September ini menyongsong hari ulang tahun Gemim Bersinode, saya kira saatnya sebagai persekutuan Gemim kita berefleksi. Kita merenungkan apakah kita telah mewujudkan kehidupan gereja yang merupakan persekutuan kasih. Tentunya tidak semudah yang saya katakan, sebab ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada banyak tantangan dari luar yang sering mempengaruhi kita. Tapi kita diminta sekali lagi untuk menerapkan. Jadi sederhananya, terapkanlah kasih yang sejati, kasih yang genuine dalam kehidupan kita. Dan itulah gereja. Itulah gereja yang melakukan ibadah yang sejati itu. Dan ibadah yang sejati, demikian juga kasihnya harus sejati. Kesejatian itu kelihatan bukan terutama dalam upacara-upacara formal, tapi dalam relasi antara kita dengan kita, relasi dengan orang lain, bahkan relasi dengan musuh, tapi tentu dinavasi oleh relasi dengan Tuhan, di mana kita tidak pernah akan kendor kerajinan kita untuk mewujudkan kasih itu. Roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita memiliki itu, kita akan melihat persekutuan itu sebagai persekutuan yang bersukacita dalam pengharapan, yang sabar dalam menghadapi kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saya kira itulah pesan firman yang penting untuk kita renungkan saat ini. Dan selamat mewujudkan kasih sejati itu. Tentu mulai dari persekutuan terkecil di keluarga kita, kemudian kepada persekutuan yang lebih luas di tetangga-tetangga, dan dalam persekutuan gereja. Hanya dengan begitu kita bisa mewujudkan suatu dunia yang damai. Sebab perdamaian hanya akan tercipta jika kita berinisiatif untuk membangun hidup damai dengan siapapun, bahkan dengan musuh sekalipun. Tuhan kiranya menyertai kita. Tuhan kiranya terus-menerus mengaruniakan kita, memotivasi kita dengan kasih yang sejati itu, yang dapat kita jalani, kita perjuangkan, baik dalam kehidupan pribadi, bersama dengan sesama anggota jemaat, maupun dengan orang lain, dan bahkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Amin.